Oke cuy, jadi kembali lagi bersama gua di sini dan kali ini gua akan lanjutin series Teror Cecabul part ketiga sesuai dengan request kalian. By the way, sorry banget ya kan kalau semua series yang satu ini aja itu rada terlambat cuy. Dan nih gua khusus banget ya kan meminta tolong kepada kalian khusus series ini aja. Kalau kalian pengen lanjut, kalian wajib banget buat subscribe channel ini cuy. Karena kalau sama enggak, gue kagak bakalan ngelanjutin series ini. Karena sumpah nih series itu bikin gue ketar-ketir aja. Asli, sumpah. Jadi aku harapin kalian yang nonton video ini jangan lupa buat menekan tombol subscribe cuy. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi ya kan. Dan buat kalian yang kepo sama judul manga yang satu ini, jadi judul manga ini tuh adalah Pep. Dan gue harapin kalian tonton dulu part pertama dari video ini biar ceritanya itu nyambung cuy. Dan ya langsung aja kita gasin ke pembahasan alur cerita manganya cuy. Jadi cuy, melanjutkan dari part sebelumnya ya kan. Setelah si Riko di part sebelumnya itu udah tegang banget karena jetnya itu disentuh sama si Akeno. Di sini si Riko tuh ternyata udah keluar gitu cuy. Gara-gara ya dirinya itu udah nggak kuat gitu cuy. Habis ditembak sama si Akeno. Kalau si Akeno itu suka sama sosoknya si Riko yang bagaikan sebuah sampah. Ya di sini si Akeno bilang ya kan, ini tuh merupakan klimaks yang paling menegangkan baginya. Sembari si Akeno tuh bilang, apakah ini adalah semen milikmu? Sembari dirinya, wah di sini gue kagak bisa nyebutin anjir. Ya intinya si Akeno tuh berusaha menikmati hal ini. Dan ya sehabis si Akeno tuh ngebersihin tangannya dengan cara seperti itu ya kan, si Akeno itu ngasihin tisu ke Riko gitu cuy buat ngebersihin anunya. Sembari ya dirinya tuh nyuruh si Riko buat segera kembali menemui si Sakurazawa. Di sini gitu cuy, sehabis si Akeno sama si Riko tuh kembali ke Sakurazawa, kita di sini dilatin gitu cuy sama si Sakurazawa yang rada panik gara-gara nungguin kepulangan si Akeno sama si Riko. Ya di sini si Akeno yang bertingkah kalau mereka itu nggak ada masalah, dirinya bilang gitu cuy kalau Riko itu udah nyelamatin dirinya. Meskipun ya sebenarnya si Riko lagi nutupin sesuatu. Kalau sebenarnya dirinya itu habis keenakan gara-gara si Akeno mainin dirinya. Ya di sini sehabis si Sakurazawa itu menanyai tentang keadaannya si Riko, di sini si Riko bilang gitu cuy kalau dirinya itu nggak ada masalah. Meskipun dalam hatinya si Riko bilang kalau dirinya itu sekarang sedang bertingkah normal, sekalipun ya jetnya dia itu lagi habis kram cuy. Kocak banget anjir di sini kata gue. Nah, sehabis kejadian tadi gitu cuy, pada saat si Riko itu udah balik ke rumahnya dia, di sini ternyata si Riko itu masih nggak puas gitu cuy. Dan dia itu malah ngeliatin akunnya si Akeno yang lagi bercosplay erotis. Sembari ya dirinya tuh pengen main lagi. Namun ya naasnya pas lagi pengen begituan, si Akeno itu punya feeling dan dia itu ngirim pesan gitu cuy ke Riko, apakah dirinya itu bakalan ngelakuin hal itu lagi. Sembari ya si Akeno bilang ini sangat lucu, bahkan setelah dirimu itu udah keluar di hari ini, kamu masih kelihatan bahagia saat berbicara sama si Sakurazawa. Ya sontak gara-gara ucapan ini gitu cuy, itu ngebikin si Riko sempat mengingat kejadian yang dilakuin dirinya sama si Akeno, dan hal itu ngebikin dia tegang lagi. Cuman di sini si Akeno itu ngebiarin si Riko seperti dia itu tahu itu cuy kalau si Riko itu udah kagak kuat. Dan pada akhirnya pada saat si Riko tuh lagi nungguin balasan dari si Akeno yang digantung sama dia, di sini si Akeno itu malah ngirimin fotonya dia yang lagi bercosplay sebagai karakter Ren Yamashiro cuy. Di sini gue lupa anjir nama animenya apa coba. Padahal gue kemarin ngebahas gitu. Dan di sini gue ngakak banget anjir. Mana ya perawakannya si Akeno itu emang beneran mirip sama si Ren. Sumpah, gak cuma perawakan aja tapi kayaknya sih sifatnya sama gitu cuy. Ya di sini ya gak perlu waktu lama ya, karena setelah ngeliat hal yang kayak beginian, si Riko itu malah kagak tahan dan pada akhirnya berakhir main cuy. Ya di sini sumpah kata gue sedikit memahami kalau seumpamanya kita itu ngelihat cosplayer yang kita suka itu lagi cosplay sebagai karakter yang kita sukai juga, itu ngebikin kita kayak deg-degan anjir. Cuman kita harus menahan diri cuy, sumpah. Dan ya panel cerita berganti cuy. Kali ini kita dilihatin gitu sama si Akeno yang sepertinya dirinya itu dapat sebuah ajakan dari si Sakurazawa. Apakah si Akeno itu mau bergabung ke klub astronominya yang bakalan dia buat bersama si Riko. Karena ya di sini Sakurazawa itu merasa senang gitu cuy jika si Akeno itu mau bergabung ke klubnya. Karena ya di sini si Sakurazawa itu juga tahu kalau si Akeno itu suka sama hal yang berbau astronomi. Dan panel cerita itu ditutup dengan si Akeno yang lagi ngeliatin sebuah foto sembari dirinya tuh bilang kalau pada akhirnya dia udah bertemu sama sosok yang pengen dia temuin.
Dan ya, sepertinya di sini kalian tuh udah pada tahu ya kan, kalau semua salah satu orang dari foto tersebut itu ada si Rico gitu cuy. Cuman cowoknya siapa, gue masih belum tahu. Nah, di keesokan harinya cuy, saat lagi di sekolah, si Rico itu masih kepikiran sama hal yang dilakuin sama si Akeno kepadanya. Ya di sini dirinya berpikir apakah dia itu udah jadi seseorang yang rusak gara-gara si Akeno itu mainin jet tempurnya dia. Sembari ya di sini dirinya tuh ngeliatin si Sakurazawa dan bilang kalau saat ini dirinya tuh masih tidak bisa berbicara sama si Sakurazawa. Ya, di momen ini gitu cuy, pada saat si Rico itu lagi enak-enak merenung ya kan. Di sini si Rico itu ngedengerin percakapan para siswa laki-laki yang ngebahas tentang seorang cewek yang lagi berfoto di atap sekolah. Ya di sini si Rico kebingungan gitu cuy, apakah si Akeno sengaja ngebocorin foto tersebut ke publik atau enggak? Karena ya di sini ya berita soal fotonya itu udah menyebar ke publik gitu cuy. Bahkan para siswa di kelasnya si Rico itu aja udah tahu tentang sosoknya si B yang lagi foto Ero di atap sekolahnya dia. Ya, di sini ya sembari si Rico tuh lagi memikirkan tentang hal ini gitu cuy. Tiba-tiba di sini kita dikejutin gitu sama sosok sensei yang lagi ngedengerin pembicaraan para siswa laki-laki yang lagi ngebicarain tentang sosok cosplayer cabul yang ada di sekolah mereka. Ya, di sini si sensei yang tampak sangat terkenal di kalangan para wanita itu awalnya pengen ngebuka kelas dan memulai pelajaran gitu cuy. Namun ya di sini si sensei itu malah kepincut sama si Rico yang lagi ngeliatin HP-nya dia mulu. Ya di sini gitu cuy, pada saat si Rico tuh masih berpikir kalau untung aja masih 2 foto aja yang bocor ke publik, di sini si Rico itu tiba-tiba dikejutin gitu cuy sama si sensei yang menemui si Rico dan bilang apa yang terjadi dengan si Rico. Sembari di sini si sensei itu bilang apakah kamu lagi dalam masalah. Dan di sini si sensei itu rada menyinggung si Rico gitu cuy, karena ya dirinya itu mendengar rumor kalau ada orang yang melihat si Rico bolos pelajaran demi menuju ke atap sekolah. Ya di sini sensei yang satu ini kan itu bilang gitu cuy, ini berat banget kalau semua dibicarain di sini. Jadi apakah si Rico itu bisa menemuinya seusai pelajaran ini itu selesai? Ya di sini gitu cuy, si Rico yang lihat tingkah si sensei, di sini dirinya tuh rada jengkel gitu cuy tentang ya seberapa banyak si sensei itu mengetahui tentang hal itu. Dan di sini gitu cuy, pada saat si Rico itu lagi berbincang sama si sensei, ternyata si Sakurazawa itu lagi menguping pembicaraannya si Rico cuy. Nah, di sini gitu cuy, pada saat si Rico bertemu sama si sensei, di sini si sensei itu menawari si Rico minum terlebih dahulu. Terus di sini si sensei itu bilang gitu cuy, sejak berita ini tuh menyebar, banyak siswa yang pergi ke atap sekolah tanpa izin. Dan hal ini itu ngebikin para staf membicarakan akan hal ini. Ya, di sini sensei itu bilang gitu cuy, kalau dirinya nggak pengen pusing mengenai hal ini. Dan di sini dirinya tuh pengen mastiin gitu cuy, apakah benar jika si Rico sengaja bolos demi menuju ke atap sekolah. Ya di sini ya menanggapi pertanyaan dari si sensei ya kan, si Rico itu bilang gitu cuy, kalau dirinya itu memang merasa pergi ke atap sekolah dan dirinya memang benar melakukan akan hal itu dan dia itu meminta maaf gitu cuy kepada si sensei. Cuman ya di sini sensei itu kayak mengancam si Rico gitu cuy dengan sebuah pertanyaan, sama siapa si Rico itu pergi ke atap sekolah. Sembari dirinya itu menampilkan foto si Akeno yang lakuin foto erotis di atap sekolah. Dan di sini sensei itu bilang gitu cuy, kalau apakah Rico yang udah mengambil foto cabul tersebut. Cuman ya di sini si Rico sadar gitu cuy dari pertanyaan si sensei tadi, dirinya tuh merasa kalau semua si sensei itu masih belum tahu tentang sosok dari gadis itu. Makanya di sini si Rico tuh bilang kalau dirinya tuh enggak memotret foto tersebut. Dan di sini si Rico sadar gitu cuy, kalau sebenarnya si sensei itu mengetahui sesuatu tentang si Akeno. Ya, di sini gitu cuy. Pada saat si Rico tuh berpikir kalau si sensei itu tahu mengenai si Akeno, di sini ya si Rico itu dengan tenang berpikir gitu cuy, kalau enggak mungkin si sensei ini tahu siapa yang mengambil foto itu. Meskipun ya di sini konteksnya si sensei itu tahu kalau semua foto itu adalah si Akeno. Hingga ya di momen ini akan karena masih bingung harus ngejawab kayak mana, di sini si Rico bilang gitu cuy, kalau dirinya meminta maaf gitu cuy kalau udah bolos dari kelas. Dan di sini si Rico bilang kalau memang dirinya tuh juga berada di atap sekolah. Cuman ya di sini dalam pikirannya si Rico ya kan, dirinya itu nggak bakalan menyebut nama seseorang dan tetap menghiraukan pertanyaan dari sensei. Ya di sini ya pas kepikiran kayak tadi, si sensei itu nyuruh si Rico buat angkat kepala. Sembari di sini dirinya bilang gitu cuy,
kalau semua Mas Riko itu mau mengatakan siapa cewek tersebut, dia itu bakalan melepaskan si Riko, cuy. Ya di sini ya si Riko itu udah sadar gitu kalau Sensei itu lagi berusaha buat mengancam dirinya. Ya di sini si Riko yang masih berpendapat kalau sama Sensei itu masih belum tahu siapa sosok di balik foto itu. Di sini ya si Riko berpendapat gitu, cuy, kalau dirinya itu masih bisa melindungi si Akeno. Namun ya pas lagi berpikiran kayak gini, di sini untung banget gitu, cuy. Si Sakurazawa itu datang ke ruangan Sensei dan bilang kalau dirinya lah yang lagi berada di atap sekolah dan bersama si Riko. Dan di sini dirinya bilang kalau dia itu datang ke atap sekolah karena dia tuh ingin mengecek tempat tersebut karena dia itu ingin melakukan kegiatan astronomi nanti bersama si Riko. Loh dia, jadi gimana menurut kalian kan buat part kali ini? Ini sepertinya nanggung. Iya, gue bilang nanggung. Cuman next part bakalan gue bahas juga sih. Karena ada Yabai juga pak di next part, anjir. Ya di sini ya kesimpulan dari gue kan, sepertinya dari hal yang udah gue sampaikan di sini itu udah kebaca banget gitu, cuy. Kalau di part 1 itu udah jelas banget si Sensei itu sengaja datang ke atap sekolah dan memergoki si Akeno dan si Riko. Cuman ya di situ dia sengaja kayak bodoh-bodohin aja, kayak kagak sadar gitu, cuy. Tapi ya sebenarnya dia itu datang ke atap sekolah. So ya mungkin sekian dulu ya kan buat konten kali ini. BT buat kalian yang pengen lanjut buat part keempat, jangan lupa buat menekan tombol subscribe, cuy.